Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara merawat kanvas rem atau kaliper cakram ya. Ini bisa dilihat, ini adalah kaliper punya motor Kawasaki Ninja ya. Sekarang saya mau lepas dulu, oke? Hal pertama yang harus disiapkan untuk membuka kalipernya yaitu siapin kunci L6 ya. Bisa pakai merek Tekiro atau Molar atau apa ya, satu lagi tuh Lipro ya, itu bagus ya. Oke, sekarang saya lepas dulu karena ini harus dibuka. Oke, sudah terbuka ya. Nih bisa dilihat sudah saya lepas bautnya. Sekarang tinggal buka aja nih as penguncinya nih, bisa dilihat ya, atau baut penguncinya. Untuk kanvasnya saya akan lepas dulu. Ini pakai kunci L5. Oke, tinggal satu lagi ya. Ini karena ada dua. Nah, di sini nih. Oke, kalau sudah terlepas ini tinggal dicabut aja. Nih, as penguncinya. Yang satu lagi. Nah, ini juga dicabut nih, satu lagi ya. Nah, kanvasnya udah bisa langsung keluar ya. Oke, ini bisa dilihat untuk keadaan kanvasnya. Nih bisa dilihat ya. Jadi kanvasnya itu gerak-gerak begini ya, habisnya itu nggak merata. Kenapa ini seperti ini? Karena sebelumnya itu saya pakai pakai piringan cakram yang ini nih. Nih yang udah aus. Ini kan bergelombang begini ya. Si piringannya. Jadi si kanvasnya pun ikutan bergelombang nih, bisa dilihat. Nah, si kanvasnya pun ikutan bergelombang ya. Jadi ngemakan si piringan cakram yang baru itu nggak rata nih, bisa dilihat. Nih bisa dilihat ya. Jadi ngemakannya itu nggak rata, bergaris begini ya. Karena ini kemarin baru saya ganti ya si cakramnya. Saya lupa ini si kanvasnya nggak saya amplas dulu. Jadi sekarang harus diamplas dulu sampai merata ya. Karena awalnya itu pakai piringan cakram yang ini nih, yang udah bergelombang. Jadi buat teman-teman kalau udah piringan cakramnya habis, terus kanvasnya baru gitu kan diganti, terus ganti piringan. Nah, itu harus diamplas dulu si kanvasnya, diratain dulu. Nanti sayang aja gitu untuk piringan yang barunya nanti bisa kena gitu kan. Walaupun ya lama-lama sih jadi rata juga, tapi ya tergantung pemakaian. Kadang-kadang bisa lama juga. Apalagi kanvasnya itu yang nggak ori, pasti keras gitu kan. Oke, sekarang saya mau amplas dulu nih si kanvas remnya. Nah, ini caranya digosok aja. Sampai terlihat permukaannya itu rata ya. Terus kalau ini udah rata ya, nanti teman-teman ini harus dicuci ya, pakai sabun disikat biar bersih. Oke teman-teman semuanya, ini kanvasnya tadi sudah saya amplas ya dan sudah diratakan, tapi nggak sampai habis ya, sedikit aja. Yang nggak ratanya harus dihilangkan ya. Ini dikikir boleh nggak? Ya kalau ada kikir yang halus sih boleh, tapi saya rasa pakai amplas udah cukup ya. Jadi ini biar rata lagi. Nih bisa dilihat permukaannya. Nih kalau diginiin itu nggak boleh ada celah ya. Nih kalau diginiin itu nggak boleh ada celah ya. Kalau bergelombang biasanya terasa. Oke, sudah cukup ya. Sudah cukup rata dan nanti nggak akan kemakan sebagian nih. Karena sayang kalau apalagi si cakramnya masih baru, terus si kanvasnya malah nggak bagus gitu kan. Nih kelihatannya juga kurang nyaman kalau kemakannya sebagian ya. Dan pengereman pun tidak akan sempurna ya teman-teman kalau misalkan si kanvasnya itu bergelombang. Kenapa si kanvasnya bergelombang ya? Bekas piringan cakramnya yang bergelombang nih, kayak gini, bergelombang kayak gini. Mungkin kalau diraba itu kerasa banget ya, gerenjil gitu. Jadi nggak halus. Jadi yang kena ya kanvasnya. Oke, sekarang untuk merawat si kalipernya cuma dibutuhkan WD aja.
Nih sudah saya siapin WD-40 ya untuk melumasi piston kalipernya, karena biasanya itu ada kotoran atau karat nih, bisa dilihat. Kalau ini mah kena cat ya nih ujungnya. Sebentar, saya posisikan dulu. Sekarang tinggal semprot aja pakai WD kayak gini. Tapi harus dihalangin jangan sampai kena cakram. Saya tutup dulu cakramnya takut kena WD. Nah, kayak gini aja nih. Oke, tinggal dilumasin aja kayak gini. Kalau perlu kalian buka ya si si kaliper ini. Nah, semprot aja kayak gini, dibiarin ya. Dibiarin. Ini kan ada dua nih pistonnya. Yang satu lagi nih. Karena biasanya jarang terkontrol jadi karat, terus nanti kotorannya masuk dan sealnya nanti bisa jadi rusak juga. Nah, ini dilumasin aja pakai WD ya. Nah, kalau sudah dirasa meresap ya si cairan WD-nya, secukupnya aja. Kalau misalkan kalian merasa kurang boleh ditambahin, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya 2 kali semprotan cukup sih. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti si remnya saya rem ya, biar si pistonnya agak keluar. Nih, saya rem nih pakai tangan nih. Bisa diperhatikan nih, si pistonnya mulai keluar. Oh, keluar kan dikit-dikit ya. Mungkin next nanti mau saya bersihkan ini semuanya. Kebuka kan? Nih malah yang belakang udah kebuka semua nih. Bisa dilihat nggak? Nih tinggi banget kan? Yang ini malah belum. Jadi ini nggak boleh sampai lepas ya. Nanti didorong lagi sama ya obeng bisa. Ini saya semprot lagi. Bisa pakai cairan anti getas juga ya, karena di dalamnya biar sealnya itu awet. Oke, sekarang saya mau ambil dulu obeng. Saya ambil obeng untuk neken si pistonnya biar agak masuk ke dalam. Nah, ditekan aja pelan-pelan dia akan masuk. Oh, masuk kan? Oke. Sekarang saya mau coba rem-rem kembali biar si piston yang ini keluar. Nih bisa dilihat ya, keluar ya kan, banyak kan. Nah, sekarang tinggal dilumasin lagi. Nah, kayak gini ya dilumasin. Ini cairan WD itu berfungsi banget ya, selain anti karat dia membersihkan juga. Oke, ini dilap lagi ya kalau misalkan ada ceceran WD. Jadi buat kalian teman-teman yang piston kalipernya macet gitu kan, susah keluar atau susah ke dalam, ya itu harus dibersihin. Kalau bisa dikuras. Oke, sekarang saya mau tekan lagi ke dalam si piston kalipernya. Saya tekan sampai balik ke posisinya. Oke, sip. Oh, udah kembali ke posisinya ya. Kalau bisa ini dilakukan berulang kali ya. 2 sampai 3 kali kita tekan, keluarin, semprot, tekan, keluarin, semprot kayak gitu ya, sampai lancar ya si piston ini. Jadi pengeremannya seimbang. Karena ada beberapa kejadian itu si salah satu piston kaliper ini tuh macet sebelah ya. Jadi si kanvas rem itu ketekan sebagian. Jadi misalkan yang sisi ini saja atau yang sisi ini ya, ketekannya sebagian. Jadi pas abisnya itu nggak rata, miring ya. Abisnya itu miring kayak gini. Dan akhirnya si pengereman nggak bagus atau kurang pakem, terus si piringan cakram juga ausnya ya bisa nggak rata gitu kan. Jadi penting banget untuk perawatan kaliper atau kampas rem ya, harus dicek karena mempengaruhi umur pakai kalipernya sendiri ya. Semakin lama nggak dirawat ya kadang-kadang jadi macet, apalagi sering kena kotoran atau hujan ya. Oke, kayak gitu tinggal pasang lagi semuanya. Oh iya teman-teman, perlu diketahui ya kalau untuk masang kanvas yang sebelah kiri ini harus mepet ke sebelah kiri banget ya, jangan di sini karena ini ada seperti platnya ya, plat penguncinya di dalam. Diposisikan aja nih, jadi nggak boleh kalian pasang kayak gini, nanti bisa miring. Harus dipepetin ke dinding ini nih, ke dinding ini. Nah kayak gini nih, dipepetin nih, dipepetin ya, nggak boleh jatuh ke samping sini. Jadi ditahan dulu kayak gini.
Oke, baru masukin si as penguncinya. Kalau sudah masuk kayak gini ya, nih bisa dilihat. Nih posisinya itu kayak gini ya. Saat mau memasukkan si kanvas nih. Nih bisa dilihat. Ini mepet ke sini ya. Nggak boleh saat jatuh ke sini, nggak boleh. Nanti bisa-bisa keluar dari jalurnya. Oke. Nah, kayak gini. Kita masukin dulu. Oh, ininya dulu dikencengin si baut as penguncinya. Oke, pindah posisi lagi nih kayak gini. Nah, ini dikencengin juga. Dan buat teman-teman, ini kekencangannya secukupnya aja ya, nggak usah terlalu berlebihan. Jadi teman-teman yang di rumah bisa ngerawat sendiri ya untuk kalipernya, untuk piston kaliper terutama ya. Oke, secukupnya aja, nggak usah berlebihan untuk ngencengin si kunci ini. Karena saya pengalaman kalau terlalu kenceng bisa jebol. Oke, saya masukkan kembali. Nah, kayak gini ya. Baru pasang bautnya nih. Nah, ini dipasang lagi bautnya. Baut dudukan ya. Dipasin sama lubangnya. Satu lagi. Oke, tinggal kencengkan aja. Biasanya kalau udah dibersihin si piston kalipernya itu nyaman banget kan keluarnya, naik turunnya. Nah, itu biasanya ringan, remnya juga enak, nggak keras. Oke. Sip, secukupnya aja, nggak boleh berlebihan segala sesuatunya saat ngencengin baut. Sekarang saya coba rem dulu nih, biar menyesuaikan si kanvasnya sama si pistonnya. Mudah-mudahan nanti si piringannya nggak belang lagi ya, karena tadi udah saya amplas. Oke, sangat pakem. Oke, sip. Baik teman-teman semuanya, terima kasih ya yang udah nontonin, yang udah nyimak dari tadi mengenai tips perawatan kaliper. Mungkin sekaligus saya ngebahas cakramnya, terus mengebahas kanvasnya gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.